Bab 439. Perbedaan dalam Dao. Sial, setelah puluhan ribu tahun, akhirnya aku memiliki tubuh lagi. Haha, setelah mendapatkan tubuh sendiri, aku harus bersenang-senang. Rumor mengatakan bahwa semua pembudidaya wanita di planet Feng Luan adalah wanita cantik. Orang tua ini selalu ingin pergi ke sana. Begitu kita meninggalkan tempat ini, aku harus bersenang-senang. Wang Lin, apakah kamu ingin pergi? Wang Lin mengerutkan kening. Dia memandang anak laki-laki di depannya dan dengan tenang berkata, tidak pergi. Anak laki-laki itu adalah Si Tunan. Setelah dia memiliki tubuh, dia mempersingkat waktu penyesuaiannya dengan melahap leluhur keempat. Meskipun dia belum sepenuhnya pulih, tingkat kultivasinya sudah berada di tahap ascendan. Si Tunan memutar matanya dan berkata, kamu terlalu membosankan. Yang Anda lakukan hanyalah berkultivasi. Kentut apa yang ada untuk diolah? Tahukah Anda mengapa lelaki tua ini mulai berkultivasi? Izinkan saya memberitahu Anda, lelaki tua ini berkultivasi untuk memiliki semua keindahan di dunia, mencuri semua harta di dunia, dan menyingkirkan siapapun yang tidak saya sukai. Inilah mengapa saya mulai berkultivasi kembali di planet 4 orang suci. Kalau tidak, betapa membosankannya kultivasi, siapa yang akan melakukannya? Ketika saya mencapai tahap pendirian yayasan, saya memutuskan untuk menyerah pada kultivasi dan diam-diam melarikan diri ke negara kecil yang hampir tidak memiliki kultivator. Saya menjadi tuan di sana, berpesta setiap malam, dan meminta wanita melayani saya setiap malam. Itulah hidup. Siapapun yang saya tidak suka akan dibunuh hanya dengan satu mantra. 10 tahun, saya tinggal di sana selama 10 tahun. Si Tunan mulai mengingat masa lalu. Dia jelas merindukan hari-hari itu. Wang Lin terbang ke depan dan dengan tenang bertanya, jika senyaman itu, mengapa kamu tidak menikmati sisa hidupmu di sana? Kemarahan muncul di wajah Si Tunan saat dia menjawab, kamu pikir aku tidak mau? Jika bukan karena seorang kultivator formasi inti ganas yang datang mencari masalah, saya akan menikmati sisa hidup saya di sana. Kultivator formasi inti itu mengejar saya dan saya mengalami banyak kesulitan untuk akhirnya melarikan diri. Saya mengatupkan gigi dan melanjutkan kultivasi saya. Kali ini saya bertahan selama beberapa dekade dan mencapai tahap formasi inti. Kemudian saya menguatkan diri lagi untuk mencapai tahap akhir dari formasi inti sebelum meninggalkan kultivasi pintu tertutup. Wang Lin tertawa. Dia memandang Si Tunan dan bertanya, lalu kamu pergi untuk membalas dendam. Balas dendam apa? Kultivator formasi inti itu telah lama dibunuh oleh orang lain. Setelah saya keluar dari kultivasi pintu tertutup, saya pergi ke negara kultivasi peringkat 2 dan melanjutkan malam berpesta dan bersenang-senang. Para pembudidaya wanita yayasan pendirian itu menemani lelaki tua ini sepanjang hari. Bahkan tidak perlu berbicara tentang betapa baiknya hari-hari itu. Juga, saya memiliki istana dalam kata fana. Saya adalah eksistensi yang setara dengan raja. Raja kecil itu baik, dia selalu memberi saya barang bagus untuk digunakan. Bahkan memikirkannya sekarang, aku sangat merindukannya. Wang Lin mengusap dagunya dan tertawa. Mungkinkah kamu bertemu dengan seorang kultivator Nas Chen Sol nanti? Mata Si Tunan melebar dan dia berkata, itu benar. Bahkan tidak 3 tahun kemudian, beberapa kultivator Nas Chen Sol memutuskan bahwa dia menginginkan salah satu kultivator wanita yayasan pendirian saya untuk tungku kultivasi.
Orang tua ini tidak bisa mengalahkannya dan harus lari. Kali ini saya berkultivasi sampai saya mencapai tahap akhir Nascent Soul sebelum saya keluar dari kultivasi pintu tertutup. Setelah itu saya berkeliling kabupaten budidaya peringkat 3 menjalani kehidupan seorang raja dan menikmati semua keindahan. Saat itu, banyak rekan kultivator yang sangat iri. Adaku. Wang Lin tertawa keras dan bertanya, apa yang terjadi setelahnya? Mungkinkah Anda bertemu dengan seorang kultivator formasi jiwa? Si Tunan menghela nafas dan berkata, nasib buruk. Setelah hanya 10 tahun, saya membunuh seseorang dan membuat marah seorang kultivator formasi jiwa. Saya hampir mati dan diselamatkan oleh Suzaku generasi pertama. Dia bukan Suzaku pertama, dan begitulah cara saya bertemu Ye Wuyu. Namun, tingkat kultivasinya tidak tinggi dan dia tidak bisa melindungi saya selamanya, jadi saya melepaskan kecantikan saya dan mulai berlari untuk hidup saya lagi. Kali ini saya belajar pelajaran saya pergi ke kultivasi pintu dekat untuk memahami kehidupan dan mencapai tahap formasi jiwa. Saya tetap dalam kultivasi pintu tertutup sampai saya mencapai tahap akhir dari formasi jiwa. Wang Lin menganggap jalur kultivasi si Tunan menarik, jadi dia bertanya, apa yang terjadi selanjutnya? Apa yang terjadi setelah itu adalah saya membalas dendam. Saya pergi ke sekte pembudidaya formasi jiwa tahap tengah dan membunuhnya sebelum kembali menikmati hidup. Sayangnya, ini tidak berlangsung lama karena Ye Wuyu menemukanku dan memintaku pergi ke alam surgawi bersamanya. Jadi kami pergi dan mengumpulkan banyak batu giok surgawi dan kemudian saya mencapai tahap transformasi jiwa setelah berkultivasi pintu tertutup lagi. Awalnya saya ingin pergi mencari negara budidaya dan terus hidup seperti raja, karena saat itu tidak banyak orang yang bisa mengganggu saya lagi. Orang tua ini tidak mau berkultivasi lagi karena terlalu membosankan dan saya ingin menjalani sisa hidup saya dengan menikmati diri saya sendiri. Tapi Ye Wuyu yang tua dan berkulit tebal itu berkata bahwa jika aku ingin bermain maka aku harus bermain di luar planet 4 orang suci. Kami akan membuat negara budidaya peringkat 6 tempat saya bisa bermain dengan cara apapun yang saya inginkan. Saya tidak berpikir jernih pada saat itu, jadi saya jatuh ke perangkap pencuri tua itu. Sialan dia. Untuk mimpi ini, lelaki tua ini berkultivasi tanpa henti dan pergi kemana-mana bersamanya. Pada akhirnya, dia menjadi pemimpin semua sekte di negara Suzaku dan kami berdua mengangkat negara budidaya peringkat 4 selangkah demi selangkah menjadi negara budidaya peringkat 6. Baik saya dan dia berhasil mencapai tahap ascendan dan diberi planet yang menyebalkan ini oleh aliansi kultivasi. Orang tua ini sangat menantikan untuk bersenang-senang di planet Suzaku ini. Sayangnya, klan abadi yang terlupakan ada di sini. Klan abadi yang terlupakan berani mencuri dari orang tua ini, jadi bagaimana saya bisa membiarkan mereka pergi? Saat itu, perang menutupi planet ini dan langit redup. Klan abadi yang terlupakan memiliki beberapa wanita baik yang diambil lelaki tua ini dan bersenang-senang denganku. Kemudian, Ye Wuyu mengorbankan dirinya bersama beberapa teman lama untuk menyegel Forsaken Immortal Clan. Saat itu, saya sangat tertekan dan hendak meninggalkan planet Suzaku untuk mencari planet kultivasi yang lebih lemah untuk melanjutkan hidup saya sebagai seorang pangeran. Sayangnya, pencuri tua Ye Wuyu itu bahkan bersekongkol melawanku dalam kematiannya dan menjadikanku Suzaku generasi kedua. Apa yang terjadi setelah itu, kamu sudah tahu.
Tubuhku hancur dan aku terpaksa bersembunyi di dalam surga yang menentang manik sampai aku bertemu denganmu. Sekarang setelah tubuh saya kembali, saya harus membalas dendam dan kemudian bersenang-senang di planet Fengluan. Kemudian saya akan menemukan negara budidaya di sana dan melanjutkan hidup saya sebagai seorang pangeran. Izinkan saya memberitahu Anda, Wang Lin, berkultivasi secukupnya saja tidak masalah. Hidup adalah sesuatu yang harus Anda nikmati dan bersenang-senang. Mata si Tunan mengandung sedikit melankolis. Seolah-olah dia telah melihat melalui kehidupan. Wang Lin dengan tenang berkata, "Daoku dan milikmu tidak sama." Matanya tenang. Dia telah mendengar tentang kehidupan si Tunan dan hanya itu. Wang In tahu bahwa dia tidak bisa sebebas si Tunan dan menikmati hidup seperti itu. Dari titik waktu yang tidak diketahui, hati Wang Lin mulai mengejar kultivasi. Dia ingin tahu apa tujuan akhir dari kultivasi. Disinilah dia berbeda dari si Tunan. Situ memiliki kecemerlangan versinya sendiri dan Wang Lin memiliki harga dirinya sendiri. Kebanggaannya mencapai puncak selangkah demi selangkah, untuk berdiri di atas dunia dan memahami kebenaran tentang surga. Si Tunan memandang Wang Lin dengan hati-hati dan merasa bahwa dia tidak pernah benar-benar memahami anak yang dia lihat tumbuh dewasa ini. Terutama sekarang, dia merasa sangat asing dengan Wang Lin ini, tetapi di dalam ketidaktahuan ini masih ada sedikit perasaan yang akrab. Alasan dia merasa asing adalah karena dia belum pernah melihat ekspresi ini di wajah Wang Lin sebelumnya. Itu adalah kebanggaan pada Dao sendiri. Si Tunan sangat membenci ekspresi ini karena dia hanya pernah melihat ekspresi ini pada satu orang lain sebelumnya, dan itu adalah orang yang dia hormati dan benci pada saat yang sama, generasi pertama Suzaku, Ye Wuyu. Di dalam hatinya, Ye Wuyu seperti kakak laki-laki baginya, eksistensi yang seperti seorang guru dan saudara pada saat yang sama. Meskipun si Tunan sangat bangga, dia sangat peduli dengan kebaikan yang ditunjukkan orang lain kepadanya, dan Ye Wuyu telah memberinya banyak hal. Ada banyak hal yang tidak bisa dia katakan, tetapi dia mengingatnya di dalam hatinya. Itu sebabnya bahkan dengan amarahnya, meskipun dia ingin pergi, satu kata dari Ye Wuyu membuatnya menyerah pada gagasan itu dan tetap menjadi Suzaku generasi kedua. Di dalam hatinya, dia seperti sedang menjaga planet Suzaku untuk Ye Wuyu. Sejak pertama kali dia bertemu Ye Wuyu selalu memiliki ekspresi yang sama dengan yang dimiliki Wang Lin saat ini. Bahkan ketika Ye Wuyu meninggal, ekspresinya masih dipenuhi rasa bangga. Dari murid sekte rendahan di negara budidaya peringkat 4 sampai dia adalah ketua sekte. Kemudian menyatukan semua sekte di negara itu untuk menjadi master sekte seluruh negara. Kemudian dia menggunakan kekuatan kemauan yang besar untuk menaikkan negara budidaya peringkat 4 menjadi negara budidaya peringkat 5. Kemudian dia melakukan hal yang mustahil dengan menaikkan negara budidaya peringkat 5 menjadi negara budidaya peringkat 6. Menjadi negara budidaya peringkat 6 dan diberi planet oleh aliansi budidaya. Semua ini karena dia adalah Ye Wuyu. Tanpa dia, negara Suzaku masih akan menjadi negara budidaya peringkat 4 yang tidak mencolok di planet 4 orang suci. Mungkin itu sudah dihancurkan. Saat ini, si Tunan melihat ekspresi yang sama di wajah Wang Lin. Hatinya dipenuhi dengan emosi yang kompleks sebelum dia menghela nafas dan berkata, "Lupakan. Masih terlalu dini untuk membicarakan hal ini sekarang.
Hal terpenting sekarang adalah mengirimmu ke makam Suzaku dan mengambil kembali jiwamu dari Cultivation Planet Crystal. Wang Lin, makam Suzaku dikelilingi oleh kekuatan misterius kristal planet kultivasi, jadi selain Suzaku saat ini, tidak ada kultivator ascendan yang bisa masuk, hanya pembudidaya transformasi jiwa yang bisa masuk, jadi saya tidak dapat membantu Anda kali ini. Namun, Anda bisa santai, bahkan jika Anda gagal mendapatkan kembali bagian jiwa Anda, saya masih memiliki cara lain bagi Anda untuk mendapatkannya kembali. Tetapi metode itu sangat rumit dan sulit, jadi akan lebih baik jika Anda bisa mendapatkannya kembali sendiri. Wang Lin mengangguk. Dia melihat ke arah negara Suzaku dan dengan tenang berkata, masalah di planet Suzaku hampir selesai. Setelah saya mendapatkan Cultivation Planet Crystal, saya akan meninggalkan planet ini. Situ, alam semesta sangat besar. Saya harap kita akan memiliki kesempatan untuk bertemu lagi di masa depan. Dengan itu, Wang Lin terbang ke kejauhan. Situ Nan tertawa ketika dia mengejar Wang Lin dan berkata, masih terlalu dini untuk mengatakan itu sekarang. Kita bisa membicarakannya saat kita berpisah. Aku percaya kita akan bertemu lagi. Jika tidak ada yang salah, saya akan menjadi pangeran di planet Feng Luan. Saat mereka terbang, Wang Lin tiba-tiba bertanya, situ, ranah apa yang ada di atas panggung ascendan? Bab 440. Di atas kekuasaan. Di atas panggung ascendan, Situ Nan berhenti terbang dan menatap Wang Lin. Situ Nan menjawab, dengan nada berat, alam di atas tahap ascendan bukanlah sesuatu yang diketahui kebanyakan pembudidaya karena hanya ada sedikit orang di alam itu. Panggung ascendan adalah puncak sekaligus pintu. Kebanyakan pembudidaya berhenti di pintu ini, tidak dapat melanjutkan kultivasi mereka sebelum umur mereka mencapai akhir. Namun, begitu kamu menembus ambang itu dan menyentuh alam berikutnya, umurmu akan meningkat berkali-kali lipat. Meskipun tidak bisa bertahan selama langit dan bumi, itu akan meningkat banyak. Saya memperoleh beberapa pemahaman tentang alam berikutnya sebelum melarikan diri ke surga yang menentang manik. Itulah sebabnya saya bisa bertahan selama puluhan ribu tahun di sana. Tetapi ini tidak berarti bahwa hidup saya tidak terbatas. Jika waktu saya tiba dan saya masih belum membuat terobosan, saya akan tetap mati. Bukannya belum ada orang yang berhasil lolos dari siklus reinkarnasi surga, tetapi sebagian besar waktu mereka adalah pembudidaya tingkat rendah. Terlalu sulit bagi mereka yang telah mencapai tahap ascendan untuk keluar dari siklus reinkarnasi. Siklus reinkarnasi surga menghasilkan jumlah kekuatan yang berbeda berdasarkan tingkat kultivasi kultivator. Inilah mengapa saya mengatakan bahwa kultivator tingkat rendah memiliki waktu yang jauh lebih mudah untuk keluar dari siklus reinkarnasi surga dengan premis bahwa ada kultivator tingkat tinggi yang membantu mereka. Wang Lin mengangguk. Dia ingat ketika dia membantu Limuan menangkis utusan surga. Situ Nan menarik napas dalam-dalam dan mengungkapkan sedikit penyesalan. Setelah tahap ascendan adalah 3 alam nirvana satering. Mata Wang Lin berbinar. 3 alam nirvana satering. Itu betul. Suzaku generasi pertama, Yu Wuyu, bercerita tentang 3 alam nirvana satering setelah dia mendapatkan hadiah dari Cultivation Alliance. Jika dia tidak memberitahuku, maka aku tidak akan tahu sampai aku menjadi Suzaku selanjutnya. Situ Nan menghela nafas saat mengingat masa lalu. 3 alam nirvana satering. Alam pertama adalah nirvana skrier, alam kedua adalah nirvana cleanser,
dan alam ketiga adalah nirvana saterer. Wang Lin menarik napas dalam-dalam, lalu dia mengerutkan kening dan bertanya, bagaimana setelah 3 alam nirvana satering? Apakah itu puncaknya? Si Tunan menggelengkan kepalanya dan berkata, bagaimana bisa begitu mudah? 3 alam nirvana satering hanya dianggap sebagai langkah kedua bagi para pembudidaya. Namun, seseorang pada tahap penghancuran nirvana dapat dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik di aliansi kultivasi. Orang jarang mau main-main dengan mereka. Desas-desus mengatakan bahwa monster tua di aliansi kultivasi bahkan berhasil menembus nirvana satering. Wang Lin merenung sedikit, lalu dia melihat ke arah si Tunan dan bertanya, apakah kamu seorang nirvana skrier? Si Tunan tersenyum pahit dan berkata, bagaimana bisa begitu mudah? Ada 2 ambang batas antara tahap ascendan dan menjadi skrier nirvana, yaitu tahap pembersihan yin-yang. Tahap pembersihan yin yang melibatkan perubahan domain. Ini tidak sama dengan beralih dari non-jasmani ke jasmani tetapi pemahaman yang lebih dalam. Saya tidak dapat menjelaskannya terlalu banyak, tetapi hanya setelah domain Anda melewati tahap pembersihan yin-yang, Anda dapat menjadi pengacak nirvana. Sebelum saya terpaksa bersembunyi di dalam manik penentang surga, saya menyentuh batas tahap pembersihan yin. Meskipun saya tidak dapat berkultivasi saat terjebak, pemahaman saya tentang domain saya meningkat, jadi saya menyelesaikan tahap pembersihan yin. Setelah saya melewati tahap pembersihan yang, saya hanya perlu menemukan tempat untuk berkultivasi pintu tertutup untuk menjadi pengacak nirvana. Mata Wang Lin berbinar dan dia bertanya, di tingkat kultivasi apa Suksi? Apakah dia juga berada di tahap pembersihan yin yang sebelum pengacak nirvana? Sedikit penghinaan muncul di mata si Tunan dan kemudian dia berkata, dia ascendan tahap akhir. Saya khawatir dia bahkan tidak akan memenuhi syarat untuk mencapai tahap pembersihan yin-yang, jadi bahkan tidak perlu berpikir tentang dia menjadi pengacak nirvana. Namun, ia dianggap sebagai jenis kultivator ascendan yang sangat istimewa. Meskipun dia masih lebih lemah dari kultivator pada tahap pembersihan yin-yang, dia bukanlah seseorang yang bisa ditandingi oleh kultivator ascendan tahap akhir yang normal. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, segel Suzaku dari aliansi kultivasi. Si Tunan mengungkapkan sedikit penghargaan di matanya dan perlahan berkata, ya, dia adalah seorang kultivator ascendan berjudul dan dapat dianggap sebagai kultivator ascendan teratas karena dia mengendalikan teknik khusus dari aliansi budidaya. Ye Wuyu memperoleh teknik yang kuat setelah kembali dari aliansi budidaya yang disebut segel Suzaku. Ini sangat kuat dan akan luar biasa jika bukan karena biaya seumur hidup setiap kali digunakan. Kecuali seorang kultivator ascenden telah memahami tahapan pembersihan yin-yang, maka mereka akan kesulitan untuk menandingi Suzaku saat ini. Namun, teknik yang diberikan oleh aliansi kultivasi juga diberi peringkat seperti harta surgawi. Segel Suzaku hanyalah teknik berkualitas rendah, tetapi masih sangat meningkatkan kekuatan siapapun yang memegang gelar tersebut. Sayangnya, segel Suzaku hanya bisa digunakan setelah kamu mengendalikan cultivation planet crystal. Setelah Anda mengontrol keduanya, kekuatan Anda akan meningkat banyak. Taktik Suzaku yang dipelajari setiap generasi Suzaku adalah apa yang berhasil dipelajari oleh generasi pertama Suzaku, Ye Wuyu, dari segel Suzaku. Segel Suzaku tidak hanya meningkatkan kecepatan kultivasi, tetapi begitu Anda memiliki kristal planet kultivasi,
itu akan meningkatkan kompatibilitas antara Anda dan kristal sehingga Anda dapat mencapai kekuatan kultivator ascendan judul lebih cepat. Wang Lin merenung sedikit. Matanya menyala dan dia bertanya, kamu mengatakan sebelumnya bahwa harta surgawi juga dipisahkan dalam peringkat. Tentu saja. Harta karun surgawi yang membutuhkan energi spiritual surgawi untuk digunakan terbagi dalam kualitas rendah, sedang, dan tinggi. Mata si Tunan menjadi serius saat dia berkata, ada juga rumor bahwa ada peringkat di atas harta surgawi yang sangat kuat dan setidaknya seseorang harus menjadi nirvana saterer untuk menggunakannya. Saya pikir manik yang menentang surga adalah harta semacam itu. Wang Lin menyentuh dahinya. Dia merenung sedikit dan kemudian mengeluarkan pedang surgawi. Dia memandang si Tunan dan berkata, periksa di peringkat berapa pedang ini. Setelah melihat pedang langit, mata si Tunan berbinar, dia melambaikan tangan kanannya, dan pedang itu terbang ke arahnya. Dia memegang pedang itu dan menyentuhnya dengan tangan kirinya sambil perlahan menganalisanya. Wang Lin sangat tenang. Dia sangat mempercayai si Tunan atau dia tidak akan membiarkannya memeriksa pedang langit. Tak lama kemudian, si Tunan tiba-tiba membuka matanya. Dia mengisi pedang dengan energi spiritual surgawi, yang membuatnya bersinar. Cahaya ini beberapa kali lebih kuat daripada saat Wang Lin menggunakannya. Si Tunan berbisik, pedang yang bagus. Dia dengan santai mengayunkannya dengan tangan kanannya. Ledakan, ledakan, ledakan. Serangkaian ledakan yang menghancurkan surga datang dari udara. Kemudian luka yang sangat besar seperti retakan terbuka di langit. Angin dingin yang ganas keluar dari celah dan dalam sekejap mata seluruh tanah membeku. Pedang yang bagus. Si Tunan menyentuh pedang. Dia menoleh ke arah Wang Lin dan bertanya, di mana kamu mendapatkan pedang ini? Alam surgawi. Itu milik seorang teman lama. Mata Wang Lin tenang sepanjang waktu. Ini adalah harta surgawi kualitas menengah. Sayangnya, roh pedang di dalamnya tidak bisa sepenuhnya menyatu dengan pedang, jadi kekuatannya terbatas. Selain itu, ini seharusnya bukan satu-satunya pedang. Aku bisa merasakan ada sesuatu yang hilang ketika aku mengayunkan pedang ini. Seharusnya ada 4 pedang. Setelah digabungkan, mereka akan menjadi seperti harta surgawi berkualitas tinggi. Sayangnya, begitu harta surgawi mencapai kualitas menengah, mereka memiliki tanda jiwa. Ini tidak sama dengan jiwa kita tetapi teknik untuk menggunakan harta karun itu. Tampaknya, kita tidak bisa mengaktifkan kekuatan penuhnya. Pedang yang bagus. Si Tunan sangat menyukainya sehingga dia hampir tidak ingin melepaskannya. Harta karun surgawi kualitas menengah. Wang Lin sedikit mengernyit. Dia berpikir bahwa itu akan menjadi harta surgawi berkualitas tinggi. Mata si Tunan melebar dan dia berkata, dengan ketidakpuasan, apa? Apakah harta surgawi kualitas menengah tidak cukup baik untuk Anda? Di seluruh alam semesta, tidak banyak harta surgawi berkualitas menengah, dan pembudidaya hanya dapat memurnikan hingga harta surgawi berkualitas rendah. Hampir semua harta surgawi kualitas menengah sekarang berasal dari belakang sebelum alam surgawi runtuh. Sejumlah besar harta surgawi yang dimiliki para pembudidaya berkualitas rendah, hanya ada sedikit yang berkualitas menengah. Setelah Anda pergi dari sini, Anda akan melihat betapa langkanya harta surgawi berkualitas menengah. Satu saja sudah cukup untuk memulai perang. Ekspresi Wang Lin sedikit berubah.
Dia berpikir kembali ke alam surgawi ketika dia melihat Santo Pedang Ling Tianhou dan beberapa orang tua aneh memperebutkan pedang surgawi seperti orang gila. Tingkat kultivasi orang-orang itu pasti di luar Ascendan, jadi kata-kata Situnan memiliki logika tertentu bagi mereka. Harta karun surgawi kualitas menengah sudah langka, tetapi harta surgawi berkualitas tinggi bahkan lebih langka. Orang tua ini telah berkultivasi untuk waktu yang sangat lama dan bahkan melakukan perjalanan ke beberapa planet budidaya, tetapi saya belum melihat satu pun harta surgawi berkualitas tinggi. Kamu benar-benar beruntung, bocah. Situnan mendengus. Situnan mengangkat kepalanya dan bertanya, apakah kamu memiliki taktik untuk pedang ini? Wang Lin merenung sedikit dan berkata, saya punya beberapa petunjuk, tapi sayangnya saya tidak dapat menemukannya. Situnan dengan cepat bertanya, oh, beritahu aku tentang itu. Wang Lin menggelengkan kepalanya. Hal-hal di masa lalu, tidak perlu mengangkatnya. Situnan tersenyum, lalu dia menatap Wang Lin dan berkata, bagaimana kalau memberiku pedang ini? Wang Lin memandang Situnan dan bertanya, apakah kamu serius? Situnan sedikit ragu, lalu dia menghela nafas dan melemparkan pedang itu kembali ke Wang Lin. Lupakan, jika itu orang lain, aku akan mencurinya, tetapi jika itu milikmu, wajah tua ini akan merasa terlalu malu. Wang Lin tersenyum. Dia menangkap pedang itu dan berkata, pedang ini bukan milikku, jika tidak, memberikannya kepada Anda akan baik-baik saja. Situnan mendengus dan berkata, jika bukan karena tas orang tua ini hilang dan aku tidak punya apa-apa sekarang, aku tidak akan peduli. Orang tua ini memiliki dua harta surgawi berkualitas rendah. Mata Wang Lin berbinar dan dia berkata, dengan senyum yang bukan senyuman, Suksi memiliki banyak harta surgawi. Tidak hanya semua harta surgawi Suksi berkualitas rendah, mereka juga dikumpulkan oleh Susaku generasi pertama. Saya merasa terlalu malu untuk mencurinya. Situnan mengungkapkan ekspresi kasihan. Situ, menurutmu kualitas apa harta ini? Wang Lin merenung sedikit, lalu dia menamparkan tasnya dan jebakan binatang itu muncul. Dia melemparkan perangkap binatang buas, menyebabkan kereta perang pembantaian dewa muncul di hadapannya. Roh jiwa di atas kereta dengan cepat muncul dengan mata tajam terbuka dan mulai mengaum. Situnan kaget saat melihat kereta itu, tapi kemudian matanya mulai bersinar terang. Bab 441. Kegilaan Zuxi, 1. Situnan berkata, sambil menatap kereta perang, harta karun. Meskipun itu adalah harta surgawi berkualitas rendah, itu adalah salah satu harta surgawi berkualitas rendah yang paling kuat, sangat dekat dengan kualitas menengah. Bocah kecil, bagaimana Anda memiliki begitu banyak barang bagus di tangan Anda? Jika binatang roh ini sedikit lebih kuat, itu mungkin bisa meningkatkannya menjadi harta surgawi berkualitas menengah. Kualitas rendah. Mata Wang Lin berbinar. Dia memiliki 3 kereta perang dan yang ini adalah yang terkecil. 2 lainnya sama-sama lebih kuat, terutama yang terakhir. Saya telah melihat beberapa catatan kuno tentang harta surgawi yang menggunakan roh binatang. Ini hanya dapat diproduksi di alam surgawi, dan setelah alam surgawi runtuh, harta ini hampir punah. Sayangnya, meskipun ini adalah harta surgawi berkualitas rendah, ini memerlukan teknik khusus untuk digunakan seperti yang dilakukan oleh harta surgawi berkualitas menengah. Menggunakannya dengan paksa tidak bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Sayang sekali,
Si Tunan menghela nafas. Dia benar-benar mengagumi Wang Lin sekarang. Meskipun tingkat kultivasi bocah ini tidak setinggi miliknya, dia pasti memiliki beberapa harta. Dulu ketika dia berada di tingkat kultivasi ini, dia bahkan tidak memiliki satu pun harta surgawi. Wang Lin memandang si Tunan, mengeluarkan sepotong batu giok, dan setelah merekam beberapa informasi tentangnya, dia melemparkannya ke si Tunan. Lihat ini, si Tunan menangkap batu giok itu. Ketika dia memeriksanya, ekspresinya sangat berubah. Dia memandang Wang Lin dan berkata, ini adalah teknik untuk mengendalikan harta surgawi ini. Itu betul. Menggunakan teknik ini memungkinkan Anda untuk mengontrol kereta perang pembantaian dewa ini. Saya bahkan dapat menjanjikan bahwa teknik ini ditinggalkan oleh pencipta harta karun ini. Wang Lin mengangguk dan menatap si Tunan dengan senyuman yang bukan senyuman. Si Tunan menyingkirkan batu giok itu, mengeluarkan senyum nakal, dan berkata, apakah kamu berencana memberiku kereta perang pembantaian dewa ini? Ekspresi Wang Lin tetap sama saat tangannya membentuk segel dan menunjuk ke arah kereta perang. Sinar cahaya hitam terbang dari kereta menuju Wang Lin. Kenapa aku tidak menghadiahkannya padamu? Wang Lin meraih perangkap binatang itu dan menyimpannya. Si Tunan akan membalas dendam, dan jika dia tidak memiliki harta, Wang Lin akan sedikit mengkhawatirkannya, jadi dia memutuskan untuk memberikan kereta perang kepada si Tunan. Dengan tubuh baru si Tunan dan kereta perang, usahanya untuk membalas dendam akan jauh lebih lancar. Tanpa perangkap binatang yang mengendalikannya, roh binatang itu meraung saat melilit kereta perang dan dengan cepat melarikan diri. Si Tunan tertawa saat dia dengan cepat mengejarnya. Jangan lari, datang dan bermainlah dengan orang tua ini. 4 pasukan klan abadi yang terlupakan menutupi langit bagian utara, timur, barat, dan selatan benua Suzaku. Di tentara timur, mata leluhur kelima menjadi dingin. Dia melambaikan tangannya dan dengan lembut berkata, 3 bulan menunggu hampir berakhir. Hari kehancuran negara Suzaku akan segera tiba. Saat dia selesai berbicara, dia segera mulai bergerak bersama dengan awan hitam besar di belakangnya. Sasarannya adalah pusat negara Suzaku, Gunung Suzaku. Pada saat yang sama, 3 pasukan Forsaken Immortal klan lainnya bergerak dan memulai serangan terakhir ke negara Suzaku. 2 pohon reinkarnasi raksasa di benua Suzaku mulai bersinar terang dan kemudian 2 roh leluhur yang bersinar keluar dari mereka. Kedua roh leluhur ini sama-sama memiliki tanaman 10 daun di dahi mereka. Saat mereka muncul, mereka juga bergegas menuju negara Suzaku. Di negara sisi Suzaku, 4 garis pertahanan langsung terpaksa mundur. Ini adalah perang besar, jadi seluruh benua Sus. Aku bergetar saat suara mantra yang tak terhitung jumlahnya bergema di seluruh negeri. Zugzi sedang berdiri di puncak Gunung Suzaku. Jubah merahnya tertiup angin bersama dengan rambut putihnya. Dia berdiri di sana sama sekali tidak bergerak. Chu Yuanfei telah pergi. Leluhur Ascendan dari Sekte Bumi yang hancur disembunyikan dalam kultivasi pintu tertutup. Saat ini, satu-satunya kultivator Ascendan di Suzaku adalah Zugzi. Sosoknya mengungkapkan sedikit kesedihan dan kesepian, tetapi terlebih lagi, sedikit kegilaan. Penggarap planet Suzaku, aku adalah Suzaku saat ini. Kalian semua tidak perlu lagi bertahan, biarkan klan abadi yang terlupakan datang. Qian Feng dan Liu Mei, kalian berdua datang ke sini. Pesan ilahi Zug menyapu seluruh benua Suzaku.
Semua pembudidaya yang bertahan mendesah ketika mereka mendengar ini dan berpencar saat mereka berlari untuk hidup mereka. Tanpa kultivator menghentikan mereka, 4 pasukan Forsaken Immortal Clan menyerang pusat Suzaku seperti badai dahsyat. Jika seseorang melihat dari atas, mereka akan melihat seluruh benua Suzaku ditutupi oleh 4 awan hitam raksasa yang dengan cepat mendekati pusatnya. Zuxi meletakkan tangannya di belakang punggungnya saat dia melihat ke langit biru dan berkata, semuanya akan diputuskan. Tak lama kemudian, 2 sosok terbang dari kejauhan dan berhenti di sebelah Zuxi. Mereka adalah Qian Feng dan Liu Mei. Qian Feng mengenakan jubah hitam dan matanya memancarkan aura jahat. Dia diam-diam menatap Zuxi dengan ekspresi muram. Liu Mei masih cantik. Dia tampak seperti peri dengan jubah sutra putih yang dikenakannya. Saat ini alisnya terjalin erat, tapi dia juga tetap diam. Sosok Zuxi mengandung jejak kesepian saat dia berkata, dengan nada berat, negara Suzaku tidak bisa menangkis klan abadi yang terlupakan. Qian Feng, Liu Mei, kalian berdua akan menjalani ujian hidup atau mati hari ini. Apakah kalian berdua hidup atau mati akan bergantung pada keberuntungan kalian. Pada saat ini, awan hitam menutup seperti amukan tsunami. Awan hitam dari timur hanya memiliki 1 orang, seorang parubaya mengenakan jubah abu-abu yang terlihat seperti seorang sarjana. Dengan 1 langkah, dia tiba 1000 kaki dari Zuxi. Zuxi, aku leluhur kelima Forsaken Immortal Clan. Orang lain berjalan keluar dari awan hitam barat. Orang ini terlihat sangat muda dan seluruh tubuhnya dipenuhi tato, kecuali tatonya yang tidak hitam tapi emas. Jika Wang Lin ada di sini, dia akan mengenali orang ini secara sekilas. Orang ini perlahan berkata, Master Junior Klan Abadi yang terlupakan menyapa Zuxi. 3 orang keluar dari awan hitam selatan. Mereka bertiga menutup celah dalam 1 langkah dan berhenti 1000 kaki dari Zuxi. 2 dari mereka berada dalam keadaan ilusi. Mereka menatap Zuxi tetapi tidak mengucapkan sepatah kata pun. Orang lain adalah seorang wanita. Dia sangat cantik dan matanya mengandung sedikit pesona. Dia memandang Zuxi, tersenyum, dan berkata, gadis kecil ini adalah leluhur ketiga klan abadi yang ditinggalkan, dan keduanya adalah roh leluhur klan saya. Dari awan hitam utara, Yun Kuezi berjalan keluar. Dia berbisik ke arah Zuxi, kakak magang senior. Zuxi tiba-tiba berbalik ke arah Yun Kuezi dan bertanya, haruskah aku memanggilmu Yun Kuezi atau leluhur kedua? Yun Kuezi menggelengkan kepalanya dan berkata, lupakan saja. Saudara magang senior dapat memanggil saya apapun yang Anda inginkan. Petik 2. Kalian semua telah datang. Satu-satunya dukun 11 daun di Forsaken Immortal Clan, leluhur pertama, Anda sebaiknya keluar juga. Mata Zuxi berbinar saat dia melihat ke langit. Sinar cahaya 5 warna berkumpul di langit dan sosok transparan perlahan terbentuk. Sosok itu turun perlahan dan berkata, Zuxi. Leluhur pertama ini terlihat sangat biasa, namun hanya dengan 1 telapak tangan, dia telah menakuti Chu Yuanfei. Kekuatan ini mirip dengan kultivator Ascen dan tahap akhir, N sampai taraf tertentu bahkan melampauinya. Yun Kuezi berkata, dengan nada berat, kakak magang senior, tujuan kita bukan untuk menghancurkan planet Suzaku tetapi untuk menemukan cara bagi kita untuk hidup berdampingan. Jika Anda berjanji untuk menyerahkan Cultivation Planet Crystal, kami dapat menghentikan perang ini.
Kita akan membelah planet menjadi dua dan tidak akan pernah mengganggu satu sama lain lagi. Zhuxi mengeluarkan tawa yang mengandung sedikit ejekan dan berkata, jika bukan karena kalian semua takut aku menghancurkan cultivation planet kristal, kalian pasti sudah menyerang tanpa membuang waktu untuk semua omong kosong ini. Petik 2. Arogan. Mata leluhur kelima berbinar saat dia memukul dahinya dan sebuah tato muncul. Dia menunjuk ke tato itu, dia meludahkan darah di atasnya, dan berteriak, segel. Tato itu segera mulai bersinar merah darah dan menabrak Zhuxi. Leluhur kelima tahu bahwa Zhuk kuat, ini hanya dimaksudkan untuk menguji air, jadi dia tidak bergerak mendekat. Mata Zhuxi menjadi dingin dan dia mencibir. Sepertinya dia tidak akan bereaksi, tapi kemudian cahaya keemasan muncul di sekelilingnya. Suara retakan datang dari tato saat retakan muncul di atasnya dan kemudian hancur tak lama kemudian. Pada saat yang sama, ekspresi leluhur kelima berubah dan dia dengan cepat mundur. Pada saat ini, sebuah titik berdarah muncul di dahinya dan darah mulai menetes darinya. Leluhur pertama mengerutkan kening dan tiba sebelum leluhur kelima. Dia mengulurkan tangan dan mengeluarkan jarum emas. Namun, saat jarum itu muncul, jarum itu menghilang tanpa bekas. Ekspresi Zhuxi suram saat dia bergerak. Kecepatannya terlalu cepat, begitu cepat sehingga selain Yun Kuezi dan leluhur pertama, tidak ada yang melihat apa yang telah dia lakukan. Suzaku Seal, serang. Suara kuno Zhuxi datang dari kehampaan. Ketika dia muncul kembali, dia sudah menunjuk ke bawah dari langit. Langit menjadi gelap saat sejumlah besar api muncul di sekitar tubuhnya. Nyala api menutupi segala sesuatu dalam jarak 1000 kaki darinya dan tanah mulai menunjukkan tanda-tanda hangus. Selain Yun Kuezi dan leluhur pertama, semua orang dengan cepat mundur untuk menghindari dampak kobaran api. Pada saat yang sama, seekor phoenix api keluar dari tubuh Zhuxi. Itu memekik sebelum menutup sayapnya dan turun ke tanah. Nenek moyang pertama dibebankan ke langit. Tubuhnya mulai mengeluarkan cahaya hitam, lalu dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke atas. Tumbuhan 11 daun misterius tiba-tiba muncul di dahinya. Salah satu daun jatuh dan melayang ke arah yang dia tunjuk. Alhamdulillahi jazakumullahu khairo. Oke, cukup sekian novel kali ini. Mungkin ada kata-kata yang kurang pas, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Semoga yang sudah baca Allah paring kesehatan, rezeki yang barokah, dan umur yang panjang. Amin. Untuk membantu admin jangan lupa klik tombol subscribe ya.